Selamat pagi Bu Melda dan teman-teman sekalian. Saya Vincent dari Sekritri dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai berita yang berjudul penampakan tukang ojek yang diduga teroris. Langsung saja kita mulai ke pendahuluan dari kasus ini. Jadi, seorang warga Kudus berinisial BI yang berumur 35 tahun telah diamankan Densus 88 anti teror Mabes Polri. Ini adalah penampakan rumah yang ditinggali BI dan keseharian dari tersangka tersebut merupakan seorang tukang ojek online yang biasa. Kita masuk ke dalam kronologinya. Jadi, sekretaris Desa Gribik ini yang berinisial M. Kamal mengungkapkan dirinya sempat dimintai petugas dari Densus 88 untuk menunjukkan rumah BI yang ada di Desa Gribik pada tanggal 4 November pagi kemarin. Kamal ini mengaku bahwa dia hanya dimintai untuk menunjukkan lokasi dan menyaksikan pemeriksaan di rumah tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam penyaksian dari sekretaris tersebut. Kemarin, sekira jam 9 waktu Indonesia Barat, itu informasinya orangnya atau tersangka ini itu sudah diamankan. Mereka mencari barang bukti di rumah bersangkutan, kata Kamal kepada Detik Jateng yang ditemui di Balai Desa Gribik pada tanggal 5 November 2024. Selain itu juga ada penyaksian warga yang mereka mengatakan bahwa BI ini dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangga. Menurut tetangganya, BI hanya keluar rumah pada malam hari karena profesinya sebagai ojek online dan siang hari lebih sering di rumah tanpa banyak bersosialisasi. Dalam kasus ini terdapat BI disangka menjalankan relasi dengan kedua teroris lainnya, yaitu teroris pertama yaitu BI yang merupakan tukang ojek online dan penangkapannya ada di Desa Gribek, tetapi dua teroris lainnya yaitu berinisial ST ditangkap di Kecamatan Maranggen dan inisial SQ yang ditangkap di Kabupaten Karanganyar, Desa Surukalang. Sampai saat ini, konflik tersebut masih berjalan. Ketiga teroris tersebut diamankan dan sedang menghadapi proses hukum. Mereka disangka merencanakan aksi teror dan terlibat dalam penyebaran propaganda radikal melalui media sosial. Itulah mengapa mereka sedang diamankan sekarang. Tentu saja ada beberapa pelajaran yang kita boleh ambil dari kasus ini, yaitu yang pertama masyarakat harus saling bersosialisasi. Ini adalah pelajaran yang sangat penting karena bersosialisasi membuat kita saling mengenal dengan satu sama lain dan kita bisa saling membantu. Dan pelajaran yang kedua adalah pentingnya kerjasama antar rakyat dan negara. Ini juga sangat penting karena jika negara ini tidak memiliki kerjasama, maka negara ini akan hancur seperti kasus ini. Nah, untuk sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru saya. Yang pertama, menurut saya keterlibatan dari ketiga faktor-faktor ini sangat sangat besar, sangat mempengaruhi karena kita dapat melihat dari berita ini bahwa tersangka tersebut tidak suka bersosialisasi dan sering di rumah sendirian. Dan faktor ekonominya dia merupakan seorang tukang ojek online yang mungkin berarti dia agak kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Dan kita juga dapat melihat dari faktor politik bahwa Densus 88 ini dengan cepat menangkap ketiga-tiga teroris tersebut yang merupakan suatu hal yang sangat keren. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut saya, efektivitas hukum dan kebijakan pemerintah sampai sekarang masih kurang kuat. Tetapi dalam mencegah pelanggaran kasus ini, mereka sudah cukup bagus. Tapi generally, menurut saya efektivitas hukum itu masih kurang kuat karena kita tahu Indonesia masih ada banyak pelanggaran hukum. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih menegakkan hukum yang sudah ada di negara ini.
Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Menurut saya, peran media dan masyarakat sipil dalam mengungkap dan menekan kasus pelanggaran hak itu sangat sangat besar, sangat penting. Karena kita tahu media zaman sekarang adalah suatu sumber informasi yang sangat populer, yang paling utama. Maka dari itu, jika ada kasus-kasus seperti ini, seluruh warga Indonesia yang memiliki media akan langsung tahu dan lebih aware terhadap lingkungannya. Dan menurut saya, penekanan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan media ini juga sangat penting bagi Indonesia supaya kasus-kasus ini tidak terjadi lagi. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir, mengapa masih banyak kasus pelanggaran di Indonesia dan bagaimana strateginya? Menurut saya, kasus pelanggaran di Indonesia masih banyak karena hukum Indonesia yang masih kurang stabil, yang masih kurang ditegakkan oleh pemerintah. Menurut saya, pemerintah harus lebih tegas dan harus lebih adil dalam memberi hukuman. Dan untuk solusinya, untuk strategi yang bisa kita terapkan, mungkin kita sebagai masyarakat bisa saling bersosialisasi lebih 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 baik. Mungkin kita saling membantu, saling donasi supaya masyarakat-masyarakat yang hidupnya kesusahan mereka dapat mendapatkan solusi. Dan menurut saya pemerintah juga harus ikut campur membantu warga sipil supaya mereka em, mendapat dukungan yang kuat dan tidak berujung ke hal-hal yang negatif seperti aksi terorisme. Dan ya, sekian dari saya. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman karena telah mendengarkan video ini. Em, saya Vincent dari Sekretari. Selamat pagi dan sampai jumpa.